Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, ada boat, step in the back, ada abundance, dan juga the grim reaper. Untuk the bottom of the deck, kamu ada sword dan juga rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, hope, honor, protection, power. Untuk beberapa di antara kamu mungkin di sini ada yang ngerasa bukan merasa, lebih tepatnya kamu dihianati. Ada orang ketiga mungkin yang dihadirkan di dalam hubungan, di tengah-tengah hubungan, atau kayak luka perpisahan, akan perpisahan. Ya, ada kayak semacam serangan balik dari seseorang yang kamu suka, kamu cintai. Dan makin ke sini, walaupun sakit ya, kamu sepertinya mendapatkan revelation, mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemikiran yang jernih bahwasanya untuk apa aku bersama orang yang gak menghargai aku, atau untuk apa aku bertahan di hubungan dimana ini cinta yang bertepuk sebelah tangan, cuman aku aja yang memberikan dia perhatian, aku yang menunggu dia, aku yang selalu berbuat yang terbaik, aku yang selalu berusaha, tapi dia tidak ada usaha, misalnya. Oke, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closer issues. Ada yang moving, receiving what you need. Sepertinya mungkin clarity ini lebih ke kamu mendapatkan pencerahan bahwa apa yang pantas untuk aku sekarang adalah apa yang aku butuhkan. Itu yang penting. Aku harus fokus terhadap diriku sendiri. Masa aku fokusin nih seseorang yang bahkan tidak memikirkan aku. Dan ini merupakan progress. Ini perkembangan energi ke arah yang lebih positif ya. Moving on. Move on. Oke. Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude, bliss. Selalu berpikir yang positif. Terapkan itu di pikiran kamu untuk berpikir positif supaya energi-energi positif ini menarik hal-hal yang positif di dalam kehidupan kamu. Gimana sih caranya supaya kita itu bisa berpikir positif, vibrasi kita itu positif? Salah satunya itu adalah dengan cara gratitude, bersyukur atas apa yang kita miliki, bersyukur atas pikiran yang terang benderang, atas hal yang kamu ketahui. Ya, sekarang kamu bisa melihat dengan jelas, misalnya si dia ternyata bukan orang yang tepat buat kamu. Kamu melihat topengnya, di balik topeng itu kamu bisa melihat dia, sisi aslinya ternyata tidak sesuai dengan aku. Ternyata dia itu nggak suka sama aku. Aku hanya diberikan harapan-harapan palsu. Nah, itu kan lebih baik ya, menerima kenyataan, melihat kenyataan walaupun pahit, daripada kamu terus berada di lingkaran yang nggak pasti. Oke, ada the Grim Reaper. The relationship is over, no second chances, grow, transform in your life. Ya, ada hubungan yang berakhir nih. Nah, itu tadi gara-gara hubungan yang nggak pasti itu, harapan-harapan yang nggak pasti itu. Nah, kamu setelah kamu mendapatkan pencerahan, kayaknya aku buang-buang waktu deh di sini, buang tenaga, dan semakin aku tunggu nggak ada kepastian, sakit kan gitu ya kan. Lebih bagus kayaknya udahlah aku cut. Aku kayaknya lebih bagus fokus sama diriku sendiri deh gitu ya. Kayaknya nggak ada kesempatan kedua lagi. Grow and transform your life. Ya, kamu ingin bertransformasi. Ya, di karir kamu ada transformasi ya. Kalau nggak salah. Bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan itu bagus. Kalau orang udah bertransformasi, berkembang ke arah yang positif, dia akan senantiasa terbuka untuk orang-orang baru yang tentunya yang terbaik. Ya.
Untuk both-nya saya klarifikasikan ya, untuk Virgo. Ada Ten of Swords, ada Two of Wands, dan juga ada Knight of Pentacles. Ten of Swords, hubungan yang udah berakhir. Awalnya ya stres banget, sakit banget. Two of Wands, bimbang antara bertahan atau move on, antara tetap menunggu dia, memperhatikan dia, atau move on. Kayak dia ini lebih, dia melihat ke ini kan, Ten of Swords. Ten of Swords ini kan udah mati nih. Dia ditikam, udah tubuhnya itu udah tertikam, dia udah mati. Nah, yang mati ini bisa jadi perasaan, udah mati rasa. Nah, pikiran kamu terhadap si dia itu udah mati. Mungkin itu yang sekarang udah kamu fokuskan ya. Fokusnya itu adalah ketika kamu ingat sama dia, ketika udah berhubungan dengan si dia kayak udah nggak ada pikiran lagi, nggak ada rasa lagi. Atau bisa jadi kamu masih mau sesekali teringat, tapi kayak udah nggak ada rasa, udah hambar, ya. Ada wands nih satu lagi di belakang kamu nih. Gak ngerti kenapa ini. Ada mungkin beberapa di antara kamu ini kan orang yang kamu ini kan di sini udah berakhir sama seseorang yang lama ini ya, energi toksik ini yang melukai kamu. Dan di sisi lain ada peluang-peluang kamu untuk menjalin hubungan langsung dengan seseorang yang baru. Tapi kayaknya kamu nggak terlalu tertarik. Ya, kamu masih pengen make sure, kamu kayaknya masih ingin memastikan bahwa kamu benar-benar sudah mati rasa dengan si dia ini. Walaupun sudah ada orang baru ini yang menawarkan cinta atau mungkin ada kesempatan kamu untuk ngedekatin seseorang yang baru ini, tapi kamu kayak enggak terlalu aktif, enggak terlalu terburu-buru gitu ya. Dia ini pasif. Dia ada orang baru, tapi dia enggak langsung bergerak, enggak eksekusi. Beda kalau Knight of Wands. Kalau Knight of Wands kan kalau ada kesempatan udah ayo gitu. Ya udah, kamu mau nggak sama aku? Kalau kamu mau sama aku udah kita jalan gitu. Kalau ini enggak, ada pun dia orang baru, ada kesempatan-kesempatan untuk uh, pacaran lagi, dekat sama orang baru lagi gitu ya. Dia nggak mau terburu-buru. Dia observasi dulu ini. Ini orang ini baik nggak sama aku? Udah tepat nggak ini? Ini udah pilihan yang baik nggak? Udah waktunya nggak ini? Aku memang membuka hati. Udah pas nggak ini ya? Semacam itu. Banyak nih yang dia observasi. Ya dealing sama orang baru itu kayak nggak mudah bagi dia langsung terima gitu aja. Mungkin karena pengalaman yang pernah dia alaminya ya. Step in the back. Karena pernah disakiti, pernah dikhianati. Jadi kayak nggak mudah untuk mengambil keputusan yang cepat, menjalin hubungan dengan seseorang, apalagi berkomitmen. Ya, oke. Step in the back. Saya klarifikasikan untuk step in the back. Upsi. Oh ya, nggak terbalik. Saya pikir terbalik ya kan. Oke, ada the moon. Ya, King of Wands. Dan juga Seven of Cups. Iya, waktu kamu itu dikhianati, disakiti, kamu kayak ditikam dari belakang ya. Ada rasa sakit yang sangat dalam. Ini membuat emosi kamu itu nggak tenang, nggak pernah tenang. Ya, emosinya imbalance. Kayak mata itu kayak tertutup kabut, emosinya itu up and down, mood-moodan, kadang senang, kadang semangat, kadang nggak semangat, kadang marah, kadang sedih, tiba-tiba sedih gitu ya, semuanya serba tiba-tiba. Nggak jelas, nggak menentu, pikiran juga seperti itu. Ya, jadi pikiran juga kadang mikirin yang nggak bener, mikirin yang enggak, kadang mikirinnya bagus, yang menyenangkan, kadang mikirin yang enggak gitu ya kan. Ya, King of Wands, ada energi King of Wands. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo ya. Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin ini energi yang membuat pikiran kamu jadi kacau.
Juga energi kamu kacau ya, kacau di sini. Tapi King of Wands ini, dia ini adalah sosok yang tough. Dia ini sudah banyak pengalaman atau mungkin ada pengaruh dari orang terdekat kamu seperti orang tua gitu ya, yang uh, menjadi kayak guidance-nya kamu. Energi ini diturunkan ke kamu atau pada akhirnya kamu memperoleh keberanian untuk menghadapi rasa sakit itu gitu. Karena King of Wands ini suka dengan tantangan dan dia berani dia menghadapi risiko-risiko yang dia akan hadapi, baik itu rasa sakit, derita, luka ya. Dia akan hadapi itu karena itu memang konsekuensinya, itulah yang harus dihadapi ya dihadapi gitu dia. Nah, dia berani menghadapi luka itu. Dan kalau nggak aku hadapi, aku nggak akan bisa sembuh. Aku nggak akan bisa keluar dari sini. Oke, bagus banget ya. Abundance. Untuk abundance-nya, dapat 2. Ada The Tower, Queen of Cups, ada The Chariot, ya, dan juga Temperance. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu kayak shock, terkejut. Mungkin karena pengkhianatan itu ya, nggak nyangka gitu. Kamu nggak nyangka dia sekejam itu, nggak nyangka, dia mengkhianati aku, nggak nyangka dia menyakiti aku, memanfaatkan aku doang, gitu ya kan. Ini yang membuat kamu terkejut. Ada sesuatu yang tadinya kamu nggak bisa melihat jelas sisi terburuk dia, dan tiba-tiba aja kamu melihat sisi terburuknya dan kamu kayak shock gitu. Ya, memang kenyataan itu menyakitkan ya kan, tapi itu membuat kita menjadi lebih baik sebenarnya ya. Hanya saja ya butuh waktu untuk berproses untuk mengobatinya, healing. Queen of Cups ya, banyak nih pengorbanan, perhatian, banyak waktu dan juga materi yang udah terbuang untuk energi ini, untuk seseorang yang sangat kamu pedulikan, sama sangat kamu harapkan, ya. Tapi ya pada akhirnya ya begitulah. Ada The Chariot, ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan perjalanan, dengan uh, publik. Kamu mungkin sebagai konten kreator, ya, sebagai konten kreator kan biasanya dealing dengan online ya, dunia online. Nah, di sana kamu mungkin akan mendapatkan pencerahan, banyak dapat wawasan-wawasan baru yang memotivasi, pengalaman-pengalaman orang juga memberikan kamu jadinya semangat, dan kamu mendapatkan keseimbangan, ada temperance nih, keseimbangan. Seperti ada kepercayaan pada diri sendiri, keyakinan terhadap hal-hal yang baik akan terjadi. Dengan cara apa? Aku memiliki kontrol kendali atas emosi pikiranku. Okay. Untuk the Grim Reaper. The Grim Reaper, the relationship is over. Okay, Six of Swords, Nine of Cups, dan juga the High Priestess. Ya, Six of Swords ada yang moving on. Ya, di sini juga ada both yang move on, healing. Ada yang sedang berproses ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, ke arah vibrasi yang lebih tinggi nih, higher vibration. Nine of Cups. Ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa bahagia, nggak tahu kenapa ya. Kayak ini karena kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, makanya kamu bahagia. Ya, di sini ada the Hierophant. Mungkin yang membantu kamu bisa fokus atau memperoleh self control tadi itu karena kamu dekat dengan Tuhan. Kamu
percaya akan Tuhan, kayak berserah terhadap Tuhan ya, sering berdoa. Ini yang memberikan kamu keyakinan itu, keyakinan akan kebaikan-kebaikan akan hadir di dalam kehidupan aku jika aku senantiasa fokus hanya untuk diriku. Fokus terhadap apa yang baik kan gitu. Nah, untuk sesuatu yang nggak baik ngapain difokusin? Ini orang yang udah nggak memberikan harapan sama kamu, udah kayak gantung-gantung kamu atau mungkin nggak ada komitmennya dia. Untuk apa ya kan? Kalau hanya untuk buang-buang waktu saja. The High Priestess, kamu eh psikis, tombol psikisnya itu aktif. Suara hatinya itu aktif. Dan kalau memang suara hati kamu yang berkata demikian, itu datang dari suara hati kamu, maka ini benar. Apapun yang dealing sama kamu di minggu ini, apapun keputusan atau apapun, seperti apapun kamu ingin menjadi gitu ya. Aku pengen fokus sama diriku sendiri. Aku pengen sendiri aja dulu. Aku nggak mau buru-buru menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Aku mau pelan-pelan aja mungkin gitu ya. Apa yang menurut kata hati kamu yang baik untuk kamu lakukan, itu yang kamu lakukan ya. Karena di sini ada the High Priestess dan juga ada Nine of Cups. Six of Swords ini bagus nih untuk energinya. Fokus terhadap diri sendiri akan mempermudah segala-galanya. Mencintai diri sendiri itu akan mempermudah perjalanan hidup. Oke, sekarang saya buka spiritual guidance kamu untuk Virgo. Gratitude. You fully appreciate the invaluable lessons that life lovingly present to you. Kamu memiliki rasa syukur terhadap hidup, terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketemu dengan orang salah pun kita itu seharusnya, kalau orang yang dewasa ya, bahkan pengalaman-pengalaman yang buruk sekalipun itu bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk berhati-hati ke depannya, mendewasakan kita untuk lebih atentif, aware terhadap perkataan atau bagaimana reaksi kita terhadap orang lain, atau lebih berhati-hati di dalam memilih pasangan, ya kan? Kalau kita ngerasa bersyukur, vibrasi kita itu secara otomatis akan naik dia, higher vibration. Kita jadi semakin fokus terhadap diri kita sendiri. Kita mensyukuri apa yang kita miliki, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau orang nggak bersyukur kan biasanya dia karena terpengaruh orang lain. Misalnya dia ngelihat orang lain, dia udah begini, udah yang sana udah menikah, udah punya anak. Itu membandingkan. Nah, kalau kita membanding-bandingkan, berarti rasa syukur kurang gitu ya. Nah, kalau di sini enggak, saya ngelihat kamu bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan di hidup kamu, bahkan kamu mensyukuri pelajaran-pelajaran hidup yang kamu telah lewati, karena kamu tahu bahwa itu yang mengajarkanmu menjadi pribadi yang lebih tough, lebih berhati-hati lagi di dalam memilih pasangan. Okay, evolution. You realize that obstacles are merely lessons on your path to love. Ada evolusi, ada perkembangan kepribadian atau cara pandang, atau mungkin perspektif kamu sekarang berbeda di dalam menyeleksi pasangan. Cara kamu melihat hubungan itu yang sehat itu seperti apa mungkin udah berubah. Beberapa di antara kamu yang udah memiliki pasangan, udah menikah misalnya ya, masih ingin mempertahankan hubungan itu dengan baik, mungkin perspektif kamu terhadap hubungan itu berubah. Yang tadinya mungkin ada
masalah, ada kekacauan, ada perpisahan, ingin berpisah gitu kan, sering berantem. Tapi makin kesini dia kayak makin dewasa. Ada beberapa di antara kamu mungkin si dia ini selalu bikin masalah, dia selalu uh, mungkin nggak terlalu kontributif di dalam hubungan, ya bergantung, dia terlalu bergantung dari kamu. Tapi makin ke sini seperti ada perubahan ke arah yang lebih baik, semakin secure dia. Sepertinya ada harapan-harapan kamu yang terwujud di sini. Setiap pasangan kan pasti menginginkan pasangannya menjadi lebih baik. Kalau ada salah satu misalnya yang tadinya vibrasinya itu agak turun gitu ya, yang ini pasti mengharapkan si ini uh, evolve, dia naik, berkembang, bertumbuh, menjadi sejajar. Kalau udah sejajar kan dia jadi matching, cocok. Jadi kesimpulan untuk bacaan ini, saya melihat ada kebahagiaan yang pada akhirnya kamu dapatkan, baik kamu yang single atau kamu yang di dalam hubungan, dan kamu memiliki keyakinan bahwa kamu akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada juga ini semacam keyakinan bahwa kebahagiaan itu kita yang ciptakan gitu. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.